Jadi gimana kali? Oke, baik. Jadi saya ulang. Jadi nggak sedikit saudara-saudara kita warga kulit hitam dari Afrika yang sekarang ada di Amerika Utara. Sangat sakit hati. Oh, Bekasi harus keluar. Tuhan tolong saudara kami ini sehingga nggak bisa belajar ini. Karena nenek moyang mereka dibawa dengan paksa, dengan kapal-kapal yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dari Afrika, dari banyak negara Afrika dipaksa, dijual seperti mereka jual ternak. Ngeri sekali. Dan dibawa ke Amerika. Dan itu dikhotbahkan pada khotbah hari Minggu pakai Alkitab, saudara. Catat ini. Ngeri sekali. Dan praktek perbudakan itu berlangsung ratusan tahun. Menyedihkan sekali. Nah, jadi itu berlaku sampai hari ini, ya, rasialis itu, perbuatan si jahat itu. Tapi apapun yang terjadi dengan sejarah dan fakta yang ada, maka kita percaya Alkitab adalah fakta di atas fakta. Jadi hari ini kita akan melihat sejarah sudah terjadi, peristiwa kejahatan sudah terjadi, dan yang menyedihkan gereja yang melakukan. Tapi hari ini kita akan melihat Alkitab adalah fakta di atas fakta. Ya, oke. Ada kisah yang kita temukan dalam Alkitab, dalam kitab Ester. Saudara, Filipus coba carikan di pasal berapa, ayat berapa ya. Dalam kitab Ester, nah ini unik. Di antara 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tolong yang Seragian minta temanya ini dituliskan. Dalam 66 kitab yang ada, Kejadian sampai Wahyu, ternyata hanya kitab Ester ini unik. Satu-satunya kitab yang tidak ada kata Tuhan sama sekali. Unik ya. Jadi di kitab Ester itu tidak ditemukan satu kali pun kata Tuhan. Sebetulnya orang-orang Yahudi, Rabi Yahudi nggak mau memasukkan kitab Ester sebagai Taurat, sebagai kitab suci mereka. Tapi karena ada hari bersejarah, namanya Hari Raya Purim. Nah, orang Yahudi mengakui ada Tuhan di situ walaupun gak ada kata Tuhan. Nah, apa itu Hari Raya Purim? Hari Raya Purim itu dirayakan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Sebagai peringatan hari kedahsyatan, keadilan, dan kebenaran Tuhan nyata untuk mereka. Sebab kalau tidak ada peristiwa Purim, maka bangsa Yahudi sudah punah di dunia ini sejak zaman Raja Ahasveros itu. Itu mengerikan sekali, saudara. Maka itu walaupun gak ada kata Tuhan, tapi orang Yahudi sangat menghormati perbuatan Tuhan di kitab Ester itu. Maka itu mereka menerima kitab Ester sebagai bagian dari kitab suci orang Yahudi. Dan untuk kita, anak-anak Papa di surga, menerima juga. Nah, dari peristiwa Purim itu kita belajar. Walaupun kata Tuhan tidak disebut atau Adonai, ya dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, nggak ada. Di kitab Ester yang pendek itu, berapa pasal kitab Ester itu ya? Gali tolong Papi. Itu nggak ada kata Tuhan, tapi perbuatan Tuhan ada di kitab itu. Nah, saudara, begitulah cara kita. Tolong yang masih fanatik dengan nama Yesus.
Sehingga harus disebut. Ya, saya sudah berapa kali menyampaikan fakta ini. Ternyata kepada orang-orang yang baru mau percaya Tuhan 10 pasalnya, ternyata bagi orang-orang yang baru mau kenal Injil, tapi mereka berasal dari agama yang lain. Ternyata kalau kita datang langsung menyebut nama Yesus, saudara, maaf loh, mereka langsung nolak. Kenapa? Loh, kamu nggak tahu, aku sudah punya agama. Kenapa kamu nawarkan Kristen? Karena Yesus itu pasti Kristen. Nah, itu yang menghalangi. Tapi dari kitab Ester kita belajar. Walaupun tidak ada nama Tuhan disebut, tetapi ada perbuatan Tuhan nyata di kitab Ester. Nah, itu caranya. Jadi, kalau toh saudara dalam bersaksi, dan ini saya lakukan puluhan tahun, kepada orang-orang yang baru mau kenal, saya enggak akan nyebut nama Yesus. Nanti, ya karena mereka langsung nolak. Nah, ini contoh kesaksian. Ya, tanggal berapa? 26 kemarin, Mei, kan saya berangkat ke Amerika. Ketika menunggu boarding di Bandara Soekarno-Hatta, tahu-tahu Roh Kudus tunjukkan saya, ya, seorang, saya nggak tahu istilahnya kalau di bandara itu apa. Itu loh, yang dorong kursi roda itu. Nah, namanya Bastari. Buat saya nama asing, seperti nama India, tapi ternyata dia bukan. Dia orang peranakan Sunda. Nah, ketika dia lagi dorong penumpang yang pakai kursi roda, dan Roh Kudus suruh saya bicara, ini ya, menyatakan keadilan itu.